رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد عن ذلك الإدراك حالة تسمى الفرح. لكن شتان بين فرح وفرح، شتان بين من فرحه بدنيا فانية ولذة زائلة أو بأهواء باطلة وبدع مردية، وبين من فرحه بخير وعبادة وطاعة لله. فإن هذا الفرح يعد من مقامات الدين العلية ومنازله الرفيعة، لأنه فرع عن محبة قامت في القلوب بالدين نفسه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Wa ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ia menjawab, "Hubbullahi wa rasulih." Aku siapkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sungguhnya engkau bersama siapa yang engkau cintai. Berkata sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta." Sungguh kami tidak pernah bahagia setelah hidayah Islam melebihi kebahagiaan kami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Berkata Anas, aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka meskipun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis qudsi diriwayatkan Nabi dari Allah Azza wa Jalla, qala Allahu Azza wa Jalla, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. As-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Puasa adalah perisai, maka apabila hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah ia mengangkat suara, dan apabila ada seorang yang mengajaknya bertengkar atau mencelanya, mengejeknya, maka hendaklah ia mengatakan aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia rasakan. Yang pertama, jika ia berbuka, ia bahagia dengan buka tersebut, dan apabila ia berjumpa dengan Allah maka ia bahagia dengan puasanya. Kebahagiaan adalah suatu rasa yang lezat yang ada di dalam hati karena seorang mendapatkan apa yang ia inginkan dan apa yang ia sukai. Maka lahirlah dari hal tersebut sesuatu yang disebut dengan al-farah, yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Namun tentunya antara satu kebahagiaan dengan kebahagiaan sangat berbeda. Sangat berbeda antara orang yang merasakan kebahagiaan jasad, kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang semu dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah yang menyesatkan dan membinasakan. Berbeda dengan orang yang bahagia karena kebaikan, karena ibadah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan seperti ini termasuk tingkatan agama yang sangat tinggi, dan itu adalah cabang dari kecintaan yang ada di dalam hati kepada agama ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته، فالفرح تابع للمحبة والرغبة. وقال رحمه الله: فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-farah billahi wa birasulih, kebahagiaan dengan Allah dan Rasulnya, kebahagiaan karena beriman, karena sunnah, karena ilmu, karena Al-Quran, termasuk derajat yang sangat tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa yang di antara kalian bertambah keimanannya. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dan mereka merasa bahagia. Juga Allah Ta'ala berfirman, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik, dan yang orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka bahagia dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kebahagiaan karena ilmu, karena iman, karena sunnah adalah bukti pengagungan seorang, kecintaannya kepada ilmu, kepada iman, kepada sunnah, dan ia mengutamakannya dari selainnya. Karena kebahagiaan seorang hamba terhadap sesuatu ketika ia mendapatkannya sesuai kadar kecintaannya kepada hal tersebut. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap sesuatu, maka dia tidak akan bahagia ketika mendapatkannya dan tidak sedih ketika kehilangan hal tersebut.
Karena kebahagiaan itu mengikuti kecintaan dan kesukaan. Juga beliau berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-farah bi fadlihi wa rahmatihi taba'un lil farahi bihi subhanah. Kebahagiaan karena karunia Allah, karena rahmat Allah mengikuti kebahagiaan atau kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang beriman, ia akan bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dari kebahagiaannya dari segala sesuatu, dari kekasihnya, dari kehidupan, dari harta, dari nikmat, dari kekayaan. Dan seorang yang beriman, dia bahagia dengan Tuhannya, berbahagia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hati tidak akan merasakan hakikat kehidupan sampai ia merasakan kebahagiaan ini, yaitu kebahagiaan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang mana kebahagiaan itu nampak atau terasa dalam hatinya dan nampak dalam wajahnya. Maka seakan-akan ia berada dalam kondisi seperti keadaan penduduk surga yang wajah mereka ceria dan hati mereka berbahagia. Seperti inilah seorang hendaknya bersemangat untuk beramal dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena inilah ilmu yang diusahakan oleh orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang-orang yang mulia. Yaqulullahu ta'ala, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي زاجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة أي محصل لهم الهداية والرحمة من الله تعالى وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية قال وذكر عن بقية يعني ابن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولا له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك فجعل عمر يقول الحمد لله ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر رضي الله عنه كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا أي الإبل مما يجمعون. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Al-Quran yang agung kepada Rasulnya yang mulia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum.
Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, yaitu pengingat dari perbuatan keji, wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dari keraguan-raguan, dari syubhat-syubhat, dan menghilangkan kotoran-kotoran darinya. Wa hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat, yaitu Al-Quran ini akan menghasilkan hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan hal itu adalah untuk orang yang beriman, yang membenarkan, orang yang yakin, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak akan menambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Juga Allah Ta'ala berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqur wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran adalah untuk orang-orang yang beriman, petunjuk, penyembuh, dan bagi orang-orang yang tidak beriman dengannya, maka di telinga mereka ada sumbatan, dan mereka berada dalam kegelapan dari Al-Quran, buta dari Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh. Juga Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu apa yang datang kepada mereka dari Allah, dari petunjuk agama yang benar. Hendaklah mereka berbahagia, karena itu lebih pantas untuk mereka bahagia dengannya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia dan apa yang ada di dunia dari keindahan yang akan hilang dan akan lenyap. Sebagaimana perkataan Ibnu Abi Hatim ketika mentafsirkan ayat ini, wa dzukira an Baqiyah, dan disebutkan dari Baqiyah Ibnu Walid dari Safwan bin Amr, ia mengatakan, aku mendengar Aifa bin Abdin Al-Kula'i berkata, ketika didatangkan hasil kekayaan negeri Irak kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, maka beliau keluar bersama budaknya dan berkata, dan kemudian sahabat atau Khalifah Umar menghitung jumlah onta yang ada di hasil kekayaan tersebut, ternyata ya sangat banyak. Maka Khalifah Umar mengatakan, Alhamdulillah Ta'ala, segala puji bagi Allah. Maka budaknya pun mengatakan, Hadza wallahi min fadlillahi wa rahmatih, demi Allah, ini adalah karunia dan rahmat Allah. Maka Umar mengatakan, Kadzabta, engkau salah, bukan ini. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, dan onta-onta ini adalah termasuk yang mereka kumpulkan dari harta dunia. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله جماعة فقال له قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له سفيان يا أبا علي والله لا نفرح أبدا حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين ولينظر في نوع فرحه وحقيقته، أهو من هؤلاء الذين فرحهم حقا وصدقا برحمة الله وفضله، أم أنه فرح قاصر على لذة فانية وحطام زائل أو أهواء وضلالات ومهالك. والله جل وعلا عندما أمر في هذا السياق المبارك بالفرح برحمته وفضله جل في علاه قدم ببيان أوصاف القرآن التي تدعو حقا من تأملها إلى الفرح بالقرآن والفرح بهدايات كلام الله تبارك وتعالى. فوصف سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك القرآن بصفات أربعة ما أعظمها وما أجلها. الأولى أنه كتاب موعظة، ففيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الحث على الخيرات والنهي عن المحرمات،
وفيه أخذ بالقلوب والنفوس إلى التعلق بالمقاصد العالية والغايات النبيلة والبعد عن سفساف الأمور ورديئها وحقيرها. ووصفه جل وعلا بأنه شفاء لما في الصدور من الأمراض والأسقام، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. الشبهات التي تحجب عن القلوب العلم بالحق والمعرفة به، والشهوات التي تبعد القلوب عن لزوم الحق والاستمساك به. فالقرآن شفاء لما في الصدور لما فيه من حجج بينات وبراهين واضحات، ولما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ووعد ووعيد. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah bahwasanya Fudail berdiri di dekat Sufyan dan di sekitarnya ada beberapa orang. Maka ia mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, karena karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Maka berkata Sufyan kepada Fudail, "Ya Aba Ali, wallahi la nafrahu abadan hatta na'khudha dawa'al Qur'an fa nada'uhu ala da'il qalb." Wahai Abu Ali, demi Allah kami tidak akan bahagia selamanya sampai kami letakkan obat Al-Quran dan kami letakkan kepada penyakit hati. Maka hendaklah setiap orang menghisap dan introspeksi dirinya dengan membaca dua ayat ini, dan hendaklah ia melihat jenis kebahagiaan dan hakikatnya. Apakah ia termasuk orang yang benar-benar bahagia, senang dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kebahagiaannya terbatas kepada kesenangan dunia atau bahkan hawa nafsu dan kesesatan yang membinasakan. Dan Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan di konteks yang penuh berkah ini, memerintahkan kita untuk berbahagia dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memulai dengan menjelaskan sifat-sifat Al-Quran yang mengajak barang siapa yang benar-benar memperhatikannya untuk bahagia dengan Al-Quran, bahagia dengan hidayah-hidayah kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang sangat agung. Di antaranya Al-Quran adalah kitab mau'idhah, kitab peringatan. Di dalamnya ada motivasi, ada ancaman, ada janji dan ada ancaman. Juga motivasi dan anjuran untuk selalu berbuat kebaikan, larangan dari terjatuh kepada keharaman. Juga ada ajakan agar hati dan jiwa selalu bergantung kepada tujuan-tujuan yang tinggi dan meninggalkan hal-hal yang remeh dan perkara-perkara yang hina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyifati Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit syahwat, syubhat yang menghalangi hati dari ilmu yang benar, dan syahwat yang menjauhkan hati dari menetapi kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati karena di dalamnya ada hujah-hujah yang jelas, bukti-bukti, dalil-dalil yang jelas. Juga di dalamnya ada peringatan, ada motivasi, ada ancaman, dan ada anjuran-anjuran. ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه هدى، أي فيه هداية للقلوب، فهو يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أرشد. فالقرآن كتاب هداية وفلاح، وكتاب زكاء وصلاح، فلا هداية لأحد إلا بهذا القرآن، فهو كتاب الله المشتمل على هداية القلوب وصلاح النفوس وزكائها ورفعتها في الدنيا والآخرة. ووصفه جل وعلا بأنه رحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخيرات العظام والبركات الجسام التي يفوز بها من كان من أهل القرآن حقا وصدقا، علما وعملا. وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عز وجل بالفرح بفضله وبرحمته فقال: قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن والإيمان والعلم والعمل والطاعة والانقياد والعبادة لله سبحانه،
فبذلك فليفرحوا. وقوله فليفرحوا أمر من الله عز وجل بهذا النوع من الفرح المثمر لكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه عبودية عظيمة للقلوب خسرتها قلوب كثيرة وضيعتها نفوس عديدة بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا الضياع والحرمان. Dan Allah mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Di dalamnya ada petunjuk untuk hati, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab kebahagiaan dan keberuntungan, kitab yang mensucikan hati. Dan tidak ada hidayah kecuali dengan mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabullah yang mencakup hidayah untuk hati, kesolehan untuk jiwa, kesuciannya, dan mengangkatnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah rahmat, karena barang siapa yang mengamalkan Al-Quran maka ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, keberkahan yang besar, yang ia akan menjadi orang yang betul-betul menjadi ahli Quran yang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan sifat-sifat tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan karunia dan rahmatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, maksudnya adalah Al-Quran, keimanan, ilmu, amalan, ketaatan, ketundukan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan hal-hal tersebut mereka berbahagia. Wa qawluhu falyafrahu, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka berbahagia, yaitu hendaklah mereka berbahagia dengan hal-hal tersebut karena akan membuahkan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah ubudiyah yang sangat agung bagi hati, yang banyak dari hati-hati terlalaikan dari hal tersebut, tersibukkan dengan kebahagiaan yang tidak ada faidah yang dia dapatkan kecuali kerugian dan kehinaan. فمن أكرمه الله بأداء الصلاة والمحافظة عليها والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين وأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، والبعد عن المحرمات، فليفرح بذلك. وفرحوا بذلك عبودية عظيمة من عبوديات القلب. وإذا وجد هذا النوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبعدا عن نواهيه تبارك وتعالى. وعندما نتأمل السياق المتقدم ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من إنزاله مجرد قراءته وترتيله وإقامة حروفه، وإنما المراد من تنزيله الاتعاظ بمواعظه والاستشفاء به والاهتداء بهداياته والفوز والظفر بما يترتب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. وعندما يشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع من الفرح تكون مضرتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة، كمن يفرح بارتكابه لشهوة محرمة أو ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة الدنيا إذا لم تكن صارفة له عن طاعة ربه ومرضاته. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن الأرقم وهو يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن عندنا حلية من حلية جالولاء وآنية من ذهب وفضة، فانظر أن تأمر فيها بأمرك. فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني. فرآه يوما فقال: إني أراك اليوم فارغا. فقال: أبسط لي نطعا في الحش. قال ابن وهب: يريد النخل. فأمر بنطع فبسط له، فأتي بذلك المال فصب عليه، ثم وقف عليه فقال:
اللهم إنك ذكرت هذا المال وقلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. قال فأتي بابن له يحمل يقال له عبد الرحمن ابن بهية، فقال له يا أبتاه هب لي خاتما. قال اذهب إلى أمك تسقيك سويقا، فما أعطاه منه شيئا. فلنجاهد أنفسنا على تحقيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته، لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعده تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka barang siapa yang diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan menegakkan salat, menjaga salatnya, melaksanakan kewajiban agama, kewajiban Islam, menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, jauh dari perbuatan haram, hendaklah ia bahagia dengan hal tersebut. Karena kebahagiaan itu adalah ibadah yang sangat agung dari ibadah-ibadah hati. Dan apabila kebahagiaan seperti ini ada di dalam hati seorang yang beriman, maka dia akan bertambah semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bertambah amalannya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketika seorang memperhatikan konteks ayat tadi, ia akan mendapati bahwasanya Al-Quran Al-Karim bukanlah tujuannya ketika diturunkan sekedar untuk dibaca dengan tartil atau menegakkan huruf-hurufnya, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk dijadikan pelajaran dan obat bagi semua penyakit, juga mengambil petunjuk dari hidayah-hidayahnya, dan agar seorang selalu memperhatikan Al-Quran karena itu adalah rahmat, keberkahan dan kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Dan ketika seorang tersesat ya, atau memahami pemahaman yang sesat atau amalannya salah, maka kebahagiaannya akan berpaling ya, dari kebahagiaan kepada Al-Quran menjadi kebahagiaan yang lain, yaitu bahagia dengan melaksan atau memenuhi syahwatnya, syahwat yang diharamkan, atau dengan bid'ah-bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan dalil untuknya. Dan tentu tidak bermasalah dan tidak bahaya ya, bukan suatu yang salah ketika seorang bahagia jika diberikan perhiasan dunia selama itu tidak menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Al-Arqam ia berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, inna indana hilyah min hilyati Jalula. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya kami mempunyai perhiasan dari perhiasan Jalula, juga bejana-bejana dari emas dan perak, maka perintahkan kami apa yang kami lakukan terhadap harta tersebut. Maka sahabat Umar, Khalifah Umar mengatakan, idza ra'aitani farigan fa'adhinni, jika engkau melihat aku sedang kosong, maka beritahukan aku. Maka suatu hari ia melihat Khalifah Umar sedang sendirian dan kosong, maka ia mengatakan, sungguhnya aku melihat hari ini engkau ya sedang kosong. Maka ia mengatakan, ubsut li nat'an, maka hamparkanlah di depanku tikar. Berkata Ibnu Wahab ya, maksudnya di dekat pohon kurma, kemudian bentangkanlah tikar di hadapannya dan didatangkan harta tersebut, dan ia letakkan harta tersebut di hadapannya, dan beliau mengatakan, Allahumma innaka dzakarta hadzal mal, engkau menyebutkan harta ini dan engkau mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dibuat indah untuk manusia kecintaan kepada syahwat dari wanita, dari anak-anak, dari harta yang bertumpuk, dari emas dan perak. Dan engkau mengatakan, ya Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak sedih jika kehilangan
sesuatu dan tidak bahagia, tidak terlalu berlebihan ketika Allah memberikan kalian sesuatu. Ya Allah, sungguhnya kami tidak mampu kecuali bahagia dengan apa yang Engkau hiasi untuk kami. Allahumma inni as'aluka an yunfiqahu fi haqqihi. Maka ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami membelanjakan harta ini di jalan yang benar, dan kami wa a'udzubika min syarrihi, dan kami berlindung diri kepadamu dari keburukannya. Maka didatangkan anak beliau yang bernama Abdurrahman bin Buhayyah, dan ia mengatakan kepada ayahnya, ya abata habli khataman, berikan aku satu cincin saja. Maka ia mengatakan, pergilah ke ibumu yang memberikanmu minuman, dan ia tidak memberinya sedikit pun dari harta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita berhasil mendapatkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan wali-walinya yang dekat dengannya. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatul Islam, a'azakumullah, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sajian yang telah kami hadirkan dari program variatif yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam